Kembali di Anju Sore, pemirsa, suasana duka menyelimuti rumah duka Kopda RI Dwi Priambodo, salah satu korban ledakan di tempat pemusnahan amunisi. Keluarga menanti kedatangan jenazah Kopda RI Dwi Priambodo di Dusun Banjarsari, Temanggung, Jawa Tengah. Keluarga menanti kedatangan jenazah Kopda RI Dwi Priambodo di rumah duka di Dusun Banjarsari, Desa Kebumen, Kecamatan Pringsurat, Temanggung, Jawa Tengah. Kopda RI Dwi Priambodo merupakan salah satu anggota TNI yang meninggal dunia saat menjalankan misi memusnahkan amunisi kadaluarsa di Garut, Jawa Barat. Suasana duka menyelimuti rumah duka Kopda RI Dwi Priambodo. Ayah korban, Rusman, menyebut korban terakhir kali pulang ke rumah keluarganya di Temanggung pada Hari Raya Idul Fitri. Korban juga sempat berpamitan sebelum bertugas di Garut. Baik-baik aja, dia sering berhubungan. Itu mau berangkat ke Garut itu juga minta izin. Pamit lah. Pamit. Sering kontak-kontak juga, Pak? Iya, sering. Korban Kopda RI Dwi Priambodo merupakan anak kedua dari 3 bersaudara. Korban meninggalkan 1 istri dan 2 anak yang masih kecil. Dari Temanggung, Jawa Tengah, Didik Dono Hartono, iNews melaporkan. Pemirsa, 13 orang tewas akibat insiden ledakan saat pemusnahan amunisi tak layak pakai di Kabupaten Garut, Jawa Barat. 4 diantaranya anggota militer dan 9 lainnya warga sipil. Insiden ledakan yang terjadi Senin pagi kemarin menewaskan 4 anggota TNI, diantaranya Kolonel CPL Antonius Hermawan, Mayor CPL Andarohanda Kopda RI Dwi Priambodo, dan Pratu April Setiawan. Sementara itu, 9 korban tewas lainnya merupakan warga sipil yang berada di sekitar lokasi peledakan. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan penyelidikan atas peristiwa ledakan pemusnahan amunisi, kami telah terhubung dengan Kepala Penerangan Kodam 3 Siliwangi, Kolonel Infantri Mahmudi Abdillah. Selamat sore, Pak Mahmudin. Selamat sore, Mas Devi. Pak, bisa disampaikan, Pak, hingga saat ini perkembangan proses investigasinya seperti apa dan fakta-fakta apa saja, Pak, yang ditemukan? Baik, terkait dengan masalah investigasi, saya belum bisa berbicara terlalu banyak karena masih tim dalam bekerja. Masih banyak hal-hal yang perlu dipertimbangkan karena di sini beberapa saksi yang perlu dipanggil. Tapi perlu saya sampaikan bahwa kondisi saat ini di lapangan sudah dilaksanakan sterilisasi, kemudian pengamanan di wilayah TKP bersama tim yang sudah ada di sana. Itu juga dengan tim dari pusat, dari Mabes TNI Angkatan Darat, turun langsung ke TKP. Kemudian pada pukul 11.30 tadi siang, Bapak Pangdam 3 Siliwangi didampingi oleh Bapak Gubernur Jawa Barat, Bapak Kapolda Jawa Barat, dan Bupati Kabupaten Garut, serta Ketua DPRD Kabupaten Garut menjenguk korban ledakan dari amunisi kadaluarsa di Kecamatan Cibalong. Kemudian dari rombongan tersebut, Bapak Gubernur dan para Muspida berada di Kecamatan Cibalong, langsung bertemu dengan keluarga setempat. Demikian. Baik, Pak Mahmudin, tadi juga sempat disampaikan bahwa informasi yang kami terima, warga yang berada di lokasi yang juga kebetulan menjadi korban ini diperbantukan oleh TNI Angkatan Darat di sana. Sebenarnya seperti apa, Pak, dugaan awal keberadaan warga di sana? Baik, terkait dengan dugaan warga, saya belum bisa mengkonfirmasi lebih lanjut karena tim investigasi masih bekerja keras di sana. Kita tunggu dengar saja. Itu, Mas. Baik. Pak, tadi Anda katakan di lokasi sudah disterilisasi. Apakah masih ada sisa-sisa amunisi begitu yang katakanlah memang dikhawatirkan bisa membahayakan di lokasi, Pak?
Betul, terkait dengan membahayakan memang betul. Coba kita mengantisipasi, makanya dari tim sterilisasi dan pengamanan tidak membolehkan masyarakat maupun personil yang tidak ada berkepentingan masuk di daerah TKP. Begitu, Mas. Kemudian untuk sterilisasi ini Pak, apakah sepenuhnya dilakukan oleh TNI Angkatan Darat atau memang juga melibatkan polisi Pak? Kita juga melibatkan dari beberapa instansi yang terkait. Begitu juga dengan pengecekan terhadap identifikasi korban. Ada korban yang sedang hancur. Ya, kita turut berduka cita karena saat ini masih mengidentifikasi ada 3 korban yang belum bisa diidentifikasi, Mas. Untuk terkait dengan masalah alokasi di lokasinya, kita bekerjasama dengan beberapa instansi yang terkait di wilayah tersebut. Demikian, Mas. Baik, Pak. Kemudian tadi pada saat kunjungan ke RSUD Pamengpek dikatakan ada santunan uang kerohiman yang akan disampaikan pada para korban. Apakah ini juga mencakup seluruh korban atau warga sipil yang menjadi korban saja? Seluruh korban tadi diinformasikan dari Bapak Gubernur dan juga beberapa faktor di sana memberikan santunan seluruh korban yang saat ini sedang berduka. Begitu, Mas. Baik. Kemudian untuk proses pemakaman Pak dari anggota TNI sendiri kan hari ini sudah mulai dilakukan. Bagaimana laporan yang Anda terima, Pak? Baik, untuk hari ini dari anggota TNI Angkatan Darat sendiri bahwa dari Kolonel CPL Antonius Hermawan saat ini pada pukul 16 akan diterbangkan di Yogyakarta. Kemudian dari beberapa anggota yang lainnya masih di Pusmat. Kemudian ada juga dari anggota yang lainnya seperti Koptu Eri dan Aprio. Tadi pukul 10 dan pukul 16 dilaksanakan pemakaman di kampungnya masing-masing, yaitu di Banjarsari dan di Manado. Begitu, Mas. Baik, Pak, terkait dengan sterilisasi di lokasi sendiri, rencananya apakah dilakukan sepanjang investigasi masih berlangsung ataukah ada waktu tertentu sterilisasi ini dilakukan, Pak? Betul, terkait dengan investigasi kita masih menunggu karena sterilisasi ini tidak boleh semena-mena terhadap masyarakat atau mungkin juga personil yang tidak berkepentingan masuk, dan selama masih dilaksanakan investigasi, sterilisasi masih kita lakukan. Begitu. Baik, Pak Mahmudin, informasi yang Anda terima terkait dengan korban yang memang saat ini masih berada di rumah sakit, apakah mereka adalah warga sekitar lokasi ataukah domisilinya warga dari luar desa Segara? Dari identifikasi yang kita dapatkan, dari 9 masyarakat yang korban, memang mereka berada di sekitaran TKP. Ada beberapa warga yang dari Cimerak, kemudian dari Kampung Cidahon, Kampung Sakambangan. Ya, itu wilayah di sekitaran TKP saja, Mas. Oh, artinya wilayahnya berdekatan dengan lokasi, Pak, ya? Baik, terakhir Pak Mahmudin, ini kan investigasi masih dilakukan. Kemudian ketika perkembangan ini didapatkan, bagaimana kemudian transparansinya, mungkin informasi akan disampaikan kepada publik seperti apa kemudian prosesnya nanti, Pak? Baik, terkait masalah transparansinya kita masih mendengar dari tim investigasi. Kita bentuk posko yang ada di Koramil Pamengpek, kita posko di sana. Nanti informasi terkait dengan berita-berita kejadiannya kita tunggu dengar, karena tim investigasi saat ini yang datang dari pusat maupun juga dari wilayah masih bekerja keras untuk mencari data-data yang terkait, Mas. Baik, artinya posko di rumah sakit, keluarga korban yang memang merasa keluarganya menjadi korban bisa datang dan mengakses informasi dari posko itu ya, Pak? Bisa datang, Mas. Bisa kita terbuka buat untuk umum. Oke, baik. Terima kasih Kolonel Infantri Mahmudin Abdillah, Kapendam 3 Siliwangi sudah bergabung bersama kami. Selamat sore, Pak. Kami kawal terus informasi dari perkembangan kasus ini nanti seperti apa. Terima kasih. Sehat selalu, Pak. Terima kasih. Sehat selalu, ya.
Pemirsa, jenazah Mayor CPL Anda Rohanda, anggota TNI yang gugur dalam ledakan amunisi kedaluarsa di Garut, dimakamkan Selasa siang. Mayor CPL Anda Rohanda dimakamkan di dekat makam kedua orang tuanya di Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, dan dimakamkan secara militer. Hormat senjata! Rock! Setibanya di rumah duka, almarhum Mayor CPL Anda Rohanda, satu dari 4 anggota TNI yang menjadi korban meninggal akibat ledakan pemusnahan amunisi di Garut, langsung disolatkan sebelum akhirnya dibawa ke tempat pemakaman umum di Kampung Sukasantri, Desa Cinunuk, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Prosesi pemakaman berlangsung secara militer dan dihadiri oleh ratusan orang yang terdiri dari keluarga, kerabat, dan tetangga. Sebelum dikebumikan, anggota Komando Garnisun Tetap 2 Bandung melakukan tembakan salvo saat upacara sebagai bentuk penghormatan terakhir bagi almarhum Mayor CPL Anda Rohanda. Suasana haru pun pecah ketika jenazah almarhum mulai dimasukkan ke tempat peristirahatan terakhirnya. Menurut anak pertama almarhum, Kalis Fikri, dirinya terakhir bertemu sang ayah pada akhir bulan Februari lalu dan selalu intens berkomunikasi via telepon. Yaitu sosok yang militan, ya. Seorang militer yang betul-betul militan. Apa yang dapat ilmu langsung diaplikasikan di lapangan dan dia tidak pernah ragu-ragu. Dapat perintah dari atasan laksanakan, tetapi tidak mengabaikan keluarga tetap, ya. Bapak orangnya gigih ya, disiplin, nggak pernah ngeluh juga. Ini nggak tahu kenapa tiba-tiba kejadian begitu cepat ya. Almarhum Mayor CPL Anda Rohanda merupakan warga asli Desa Cinunuk, Kecamatan Cileunyi, Kabupaten Bandung. Selain 4 anggota TNI, pemusnahan amunisi tidak layak di pesisir pantai Cibalong, Kabupaten Garut yang dilakukan pada hari Senin pagi kemarin juga menyebabkan 9 orang lainnya merupakan warga sipil meninggal dunia. Dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Yuan Pangestu, iNews melaporkan. Pemirsa, suasana duka terlihat di rumah duka anggota TNI korban insiden ledakan amunisi. Upacara pelepasan digelar secara militer. Jenazah salah satu korban ledakan amunisi di Garut, Kolonel Antonius Hermawan, diberangkatkan ke Yogyakarta dari rumah duka di Bekasi, Jawa Barat. Sebelum diberangkatkan, keluarga dan kerabat sempat menjalani misa di rumah duka. Usai menjalani misa, jenazah Kolonel CPL Antonius Hermawan langsung diberangkatkan ke Yogyakarta dan dimakamkan di TPU Harjowinangun, Sleman. Sementara itu, suasana duka juga terlihat di kediaman Mayor CPL Anda Rohanda. Seluruh sanak keluarga serta rekan kerja almarhum berdatangan memenuhi rumah duka. Akibat insiden ini, almarhum Mayor Anda Rohanda meninggalkan 3 orang anak dan 1 orang istri. Sebelumnya, jenazah Mayor Anda Rohanda dan 2 orang rekannya yang gugur disemayamkan di Pusat Gudang Amunisi 3 Pulau Gebang, Cakung, Jakarta Timur. Panglima TNI beserta jajarannya memimpin pelepasan jenazah sebelum diberangkatkan ke kampung halamannya masing-masing. Tim Liputan iNews melaporkan. Sejumlah pengusaha lokal dan ormas diduga mengintimidasi pengusaha asing di Cilegon dengan meminta jatah proyek sebesar 5 triliun rupiah. Usai jeda, iNews Sore segera kembali.